Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dewi Rahmawati dengan NIM 2021 DB027. Pada kesempatan malam ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pajak dan ekonomi digital tentang tantangan perpajakan di era e-commerce, di mana dengan judul yang saya ambil pada malam ini yaitu tantangan pengenalan pajak terhadap perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia. Presentasi ini saya ajukan untuk memenuhi nilai dari UTS saya dengan dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Antin Akvitasari SEMSI, dengan mata kuliah e-tax. Langsung saja, yang pertama di sini yaitu ada tantangan sistem pengenaan pajak e-commerce. Ketidakoptimalan sistem perpajakan di Indonesia di sini ada 4, di antaranya kelemahan mekanisme pajak, yang dimana sistem perpajakan yang ada belum mampu mengakomodasi transaksi digital, sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam pengenaan pajak antara perilaku bisnis lokal dan juga asing. Yang kedua juga ada keterbatasan data transaksi. Penyedia platform e-commerce seringkali tidak memiliki sistem yang memadai untuk mencatat dan melaporkan data transaksinya, sehingga menghambat pengawasan pajak yang efektif. Yang ketiga ada peluang edukasi perpajakan. Terdapat kesempatan untuk meningkatkan pemahaman pengusaha online tentang kewajiban perpajakan melalui sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif. Yang keempat ada ancaman penghindaran pajak. Diskrepansi data dan pemahaman yang rendah dapat meningkatkan potensi penghindaran pajak, merugikan pendapatan negara, dan menciptakan ketidakadilan di pasar. Di sini juga ada tantangan dalam penentuan tarif pajak yang tepat. Yang pertama ada keberagaman model bisnis. Hal ini dapat menciptakan tantangan dalam penetapan tarif pajak yang seragam dan adil bagi semua pelaku usaha. Yang kedua ada volume transaksi. Menyulitkan otoritas pajak dalam melakukan pemantauan dan perhitungan tarif pajak yang akurat. Yang ketiga ada kesenjangan pengetahuan pajak. Banyaknya pengusaha yang kurang memahami perpajakannya mereka, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih baik untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman tentang pajak di era digital saat ini. Di sini juga ada faktor penyebab rendahnya pemahaman bisnis e-commerce. Di antaranya banyak pengusaha online yang berasal dari sektor informal tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi perpajakannya, ditambah dengan kompleksitas regulasi yang membingungkan, sehingga menghambat pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakannya. Yang kedua di sini ada dampak pajak e-commerce terhadap bisnis, di mana implikasi pajak terhadap perusahaan asing dan multinasional. Yang pertama ada dampak biaya pajak, di mana pengenaan pajak yang tinggi dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan yang asing, sehingga mendorong mereka untuk mencari lokasi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini bisa mengurangi pendapatan pajak pada negara ya. Yang kedua ada ketidakpastian investasi. Ini dapat menghambat keputusan investasi dan memperlambat pertumbuhan sektor e-commerce di pasar lokal. Yang ketiga ada persaingan yang tidak adil. Pengenaan pajak yang tidak seimbang antara perusahaan lokal dan asing dapat menciptakan distorsi pasar. Lalu di sini juga ada potensi pajak yang hilang dan defisit neraca perdagangan. Yang pertama ada dampak teknologi digital, yang kedua ada keterbatasan regulasi pajak, dan yang ketiga ada pentingnya edukasi pajak. Untuk penjelasan yang lebih detail, teman-teman bisa lihat di layar ini ya. Lalu di selanjutnya ada konsumerisme dan pengaruhnya terhadap pengenaan pajak. Peningkatan konsumerisme digital memerlukan penyesuaian kebijakan perpajakan yang responsif terhadap model bisnis e-commerce yang terus berkembang, agar dapat mengatasi tantangan dalam pengenaan pajak yang adil dan efektif. Yang kedua ada pentingnya menciptakan regulasi yang seimbang antara perusahaan lokal dan juga asing, guna untuk mencegah ketidakadilan dalam kompetisi dasar, serta memastikan bahwa pajak yang dipungut tidak menghambat pertumbuhan bisnis domestik. Di sini juga ada perbandingan pengenaan pajak e-commerce dan transaksi konvensional. Di antaranya ada karakteristik
transaksi digital, yang kedua ada tantangan penegakan pajak, dan yang ketiga ada regulasi yang adaptif. Lalu yang ketiga di sini ada regulasi dan solusi untuk pengenaan pajak e-commerce. Peran pemerintah dalam mengatur perpajakannya. Pemerintah perlu menyusun dan menerapkan regulasi yang jelas dan komprehensif untuk pajak e-commerce, termasuk definisi yang tepat mengenai transaksi digital, agar dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku bisnis. Lalu di sini juga ada inovasi dalam sistem pengawasan pajak e-commerce. Yang pertama, ada implementasi teknologi seperti machine learning dan artificial intelligence dalam analisis data transaksi e-commerce dapat meningkatkan akurasi pemantauan pajak dengan kemampuan untuk memproses data besar secara cepat. Otoritas pajak dapat mendeteksi pola penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan pelaku usahanya. Yang kedua ada membangun kolaborasi yang erat antara pemerintah dan penyedia platform e-commerce, memungkinkan integrasi sistem yang lebih baik. Hal ini dapat memfasilitasi pemotongan pajak otomatis dan pelaporan yang lebih transparan, sehingga mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.